Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yunifrida dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah, kawan Humas sudah hadir nih bersama kita hari ini seorang poluan nih Bu, yang juga komandan kita dan menduduki salah satu jabatan strategis di wilayah Polrestabes Medan. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol berbincang-bincang ya, gimana sih perasaannya dan pengalamannya sih Bu, ya kan? Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Kompol Rizky Amalia SIK Kapolsek Medan Barat. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang ini ya Bu. Pagi menjelang siang. Iya, jauh ya dari Medan Barat, lumayan ya Bu ya. Banyak kegiatan Ibu. Tapi karena gitulah ya kegiatan. Iya, tapi sempat untuk hadir di podcast ini membagikan pengalaman kepada sobat-sobat Humas. Nah, langsung aja nih Nop ya. Iya. Tadi kan Nopri bilang sudah menjadi seorang poluan. Nah, sekian banyak profesi, kenapa sih memilih sebagai poluan? Poluan. Asal mulanya ya. Betul. Ya, asal mulanya. Sebenarnya kebetulan saya ini dua bersaudara. Baik. Dua bersaudara. Kakak saya poluan juga. Cuman dulu kan mungkin akpol itu belum booming kali ya, belum booming kali, dan mungkin waktu kakak saya daftar belum ada akpol poluan. Baik. Belum ada taruni. Jadi dia masuknya ke Bintara. Nah, mungkin karena lihat kakak ya, keseharian kakak, lihat gimana kerjaan dia, ya akhirnya termotivasi, kayaknya hebat juga nih ya jadi poluan gitu kan. Jadi poluan, jadi akhirnya ketika ada penerimaan pas waktu itu udah ada akpol taruni, kita coba dan alhamdulillah jadi lulus ya. Berarti dari keluarga sendiri ya melihat poluan ini sosok yang berbeda ya Bu ya. Benar sekali. Nah Bu, ini sebagai Kapolsek nih Bu, Medan Barat ini ya kan Bu. Benar. Program apa saja sih Bu yang lagi berjalan ini Bu? Yang lagi berjalan. Kalau di Medan Barat sendiri, Medan Barat ini termasuk kalau bisa dibilang titik nolnya Medan itu di Medan Barat. Ya, jadi pusatnya sudah tahu belum dari wilayah Medan Barat itu dari mana ke mana? Itu kalau itu sebenarnya luas ya Bu, tapi belum tahu patokannya gitu. Cong Afi tahu iya benar Bu. Itulah dari jalan Kesawan itu ya, jalan Kesawan itu sampai ke Brayan. Di situ kita melewati ada lapangan Merdeka, ada pos blok, dan itulah perkotaannya perkotaannya di situ. Jadi kalau mengenai program saat ini kita menjalankan program yang berjalan itu sejalan dengan yang dicanangkan dari Polda maupun Polres. Seperti yang sekarang ini Pak Kapolda ini kan patroli presisi seperti itu. Jadi sejalan dengan itu kita di Polres juga menghimbau nih, misalnya memerintahkan ke anggota untuk patroli presisi ini bukan hanya sekedar berpatroli, gitu ya. Yang paling penting adalah singgah, berkomunikasi, berdialog dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkait gangguan kamtipmas atau keluhan-keluhan yang mungkin bisa kita carikan solusi. Nah, disitulah mungkin program yang kita jalankan. Kemudian selain itu mungkin ada gerakan Gerebek Kampung Narkoba. Di Medan Barat sendiri untuk Gerebek Kampung Narkoba itu sudah dilaksanakan jauh hari, dan yang kita gerebek itu adalah kampung-kampung yang memiliki aktivitas narkoba yang cenderung tinggi. Diharapkan di situ kita buat setelah kita gerebek, kita buat kampung bebas narkoba. Kampung bebas narkoba. Nah, di situ inilah sekarang kita, begitu saya duduk di situ ya, kita jaga bagaimana kampung bebas narkoba ini memang benar-benar bebas narkoba, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk spot-spot wilayah yang tinggi narkobanya
cenderung tidak ada di Medan Barat. Mungkin yang kecil-kecil, ya itulah sebagai informasi-informasi masyarakat sekecil apapun mengenai narkoba langsung kita tindak lanjuti. Baik, berarti sudah ada ini ya program dari Polda dan diteruskan di Polsek. Benar sekali Bu. Nah, tadi Ibu menyampaikan dari Cong Api sampai ke Berayan itu kan luas kan Bu. Nah, sepanjang apa ya wilayah tersebut, daerah mana sih Bu yang paling tinggi gangguan Kamtipmasnya? Paling tinggi itu sebenarnya lebih cenderung ke pemukiman ya. Pemukiman. Jadi kalau di Medan Barat ini ada kelurahan namanya ada Seagul, Karangberombak, Silalas. Kalau yang di Lapangan Merdeka itu Kesawan, Glugur itu cenderungnya yang lebih rawan itu di wilayah Seagul. Di Seagul itulah pemukiman masyarakat yang paling tinggi, paling besar ya, paling padat. Di situ banyak perumahan-perumahan, komplek-komplek. Nah, pelaku-pelaku kriminal ini kan cenderung mencarinya yang pemukiman-pemukiman karena ada masanya dia sepi gitu ya, sepi. Kalau di tengah kotanya sendiri itu malah cenderung rendah ya. Jaranglah pelaku kriminal melakukan tindak kriminalnya di tempat yang ramai karena pasti banyak yang akan ngejar atau apa gitu. Jadi mereka memilih ke situ. Kalau di Medan Barat itu sendiri, kalau yang di tengah kota mungkin lebih ke kayak laka lantas, mungkin yang tinggi di situ laka lantas, atau mungkin penganiayaan, jukir, pungli liar itu kan, pungutan liar, mungkin lebih ke situ. Kalau untuk kriminalitas seperti pencurian lebih cenderung ke pemukiman ya Bu. Jadi tindak kejahatan ini mudah juga ya. Aman nggak? Jadi jangan wilayah. Iya betul. Berarti lebih ke pemukiman ya Bu ya. Mungkin ya maling atau terus yang ngambil mobil, motor ya, mobil susah ya dorong ya. Iya. Nah Bu, seperti yang tadi disampaikan kan Bu, selain patroli nih Bu, apalagi sih Bu upaya yang dilakukan sama Polsek Medan Barat dalam menangani tindak-tindak kejahatan untuk mengantisipasi tindak kejahatan? Mengantisipasi ya, ini mungkin lebih ke preventif ya, pencegahan. Pencegahannya itu kita juga ada program seperti Jumat Curhat, kayak gitu ya, Jumat Curhat. Kemudian ada Krikserse. Di Jumat Curhat itu kita kumpulin masyarakat nih, misalnya kita kumpulin masyarakat, keluh kesah, atau dari situlah kita tahu wilayah-wilayah yang masih rawan atau apa. Terus kita juga sering kumpul juga dengan instansi terkait ya, misalnya Forkopimcamnya. Gimana caranya kita buat masyarakat ini juga sadar Kamtipmas ya, sadar Kamtipmas, karena bagaimanapun kita Polri kan terbatas, terbatas, walaupun ada polisi, tapi dibandingkan dengan masyarakat yang seluas Medan ini, tentunya kalau nggak ada kerjasama bantuan dari masyarakat, tentunya nggak mungkin kita selesaikan semua. Jadi di situ kita himbau kalau misalnya ada tindak kejahatan atau apa yang mungkin bisa diamankan oleh warga, tolong kami segera diberitahu, ataupun kalau misalnya perlu ditangani, misalnya warga tidak berani perlu ditangani, segera diinformasikan. Kita kan juga punya 110 ya, 110 itu sudah berjalan lah gitu. Jadi operator 110 itu ketika ada informasi dari masyarakat kalau itu di wilayah kita langsung dilakukan ke Polsek Medan Barat. Tentunya itu. Terus apalagi tadi ada Jumat Curhat sama patroli juga dan sudah itulah. Berarti ini ya, masyarakat juga harus berperan aktif juga ya Bu. Jadi tidak hanya kita yang Polrinya, dukungan masyarakat juga perlu. Sangat perlu. Nah, selama menjadi Kapolsek Bu, ada nggak sih cerita yang menarik, yang pernah dialami atau apa yang terkenang lah ya, namanya terngiang-ngiang gitu. Tugas Kapolsek ini kita tentunya juga berat ya, apalagi Ibu seorang perempuan gitu Bu. Cerita menarik. Kalau terkait pekerjaan itu udah umum ya, saya udah wajar lah ya, itu udah resiko gitu ya, udah resiko dan itu udah tanggung jawab.
lebih ke ini ya, pribadi Bu. pribadi lah. Misalnya kita kan ibu-ibu juga, Iya, gitu. Ibu-ibu juga. Jadi saya itu dulu pertama kali diberikan kepercayaan jadi Kapolsek itu di bulan Maret. Bulan Maret itu menjelang bulan puasa, ya, menjelang bulan puasa yang kalau kita di polisi kan kalau menjelang bulan puasa kan masuk ke operasi ketupat. Iya, benar tuh. Nah, di sisi lain di rumah itu kebetulan anak saya 3. Anak saya 3, yang paling kecil masih usia 2 tahun waktu itu. Masih 2 tahun. Waktu itu sebenarnya dapat TR jadi Kapolsek itu yang paling bikin galau itu. Anak masih kecil itu ya Bu. Bukan anak kecil, anak masih kecil mau lebaran. Yang jaga di rumah itu kalau puasa, libur ya Bu. liburnya itu bukan seminggu aja kan, tapi 1 bulan. Full. Panjang Bu liburnya dari awal puasa. Panjang. Nah, sebelumnya kan mungkin saya dinasnya di Polda kan, di Polda, jadi mungkin waktu lebih fleksibel, mungkin saya lebih banyak di rumah, nanti ada kerjaan saya bisa ke kantor, anak dibawa kantor. Nah, sekarang kalau jadi Kapolsek, satu yang bikin saya stres waktu itu anak-anak kemana ini nih gitu kan. Sedangkan saya jauh, saya nggak punya keluarga di sini. Keluarga saya jauh, saya nggak punya keluarga. Jadi akhirnya ya itulah, akhirnya bagaimanapun semua itu harus berjalan. Dan alhamdulillah semua itu ada solusi gitu kan. Yang penting kita jalani, kita ini aja. Ya akhirnya dibela-belain Mbak, jadi pembantu udah pada pulang, nggak ada yang jaga anak-anak, ya saya bawa ke kantor. Itu Ikut mamanya kerja. Pindah rumah lah, pindah rumah, anak-anak saya bawa ke situ, udah saya siapin kamar di situ. Jadi ya anak-anak standby di situ, yang jagain ya mbak-mbak poluan yang di polsek ini. Gitu. Mau nggak mau daripada di rumah ya kan mau ditinggal. Di rumah kan, rumah dari kantor kan lumayan jauh kan. Jauh, jadi bagus daripada saya kepikiran, ya bagus. Kalaupun saya tinggal, mereka di kantor ada yang jaga lah, ibaratnya gitu. Mereka di kantor polisi lah, ibaratnya gitu kan. Ya itulah mungkin yang cerita menariknya mungkin itu kali ya. Karena seorang ibu tuh nggak bisa juga gimana gitu ya Bu, pasti nggak mungkin juga milih kerjaan, tapi anak terbengkalai nggak mungkin juga. Dilema kita lah. Iya, dilema kita ini Bu, sama baby. Baik. Nah Bu, selama menjadi Kapolsek ini Bu, ada nggak sih kendala yang dialami? Kan mengingat Ibu seorang polwan, ya kan, dan punya anggota nih banyak yang laki-laki nih, gitu. Ada nggak sih Bu mungkin kendala-kendala yang dialami gitu Bu? Kalau kendala ini pendekatan kita sebagai atasan ya, sebagai atasan antara laki-laki sama perempuan itu pasti beda ya. Pasti beda. Kalau laki-laki mungkin lebih cenderung ke marah-marah segala macam ya, marah-marah atau mungkin lebih disiplin. Ya masing-masing pimpinan lain-lain ya. Nah, kalau saya kebetulan memang anggota laki-laki semua, dan di polsek itu cenderung yang sudah Aida itu yang sudah berumur yang mungkin tahun depan aja nih 4 orang anggota saya pensiun gitu. Saya udah usia di atas ibu gitu ya. Kita sebagai ibu-ibu ya, sebagai ibu-ibu mungkin pendekatannya nggak bisa lagi yang seperti itu gitu. Maksudnya kita ngelihat juga dinamika kerja di Polrestabes ini yang namanya tanggal merah itu nggak ada. Betul. Karena kita bisa ngomong. Kita ngomong kesini aja susah kali kan. Iya, benar. Gitu. Jadi anggota itu sudah dibebani pekerjaan yang seperti itu gitu loh, demikian. Jadi kalau misalnya kita boleh kita menuntut mereka lebih kerja lebih gitu, cuman bagaimana cara kita berkomunikasi sama mereka. Nah kalau saya sih lebih cenderung ke pendekatan ini aja, personal aja. Misalnya kalau misalnya duduk-duduk sama mereka kayak gitu, misalnya kalau ada yang agak nyeleweng kayak gitu ya, saya lebih ke kerja sama kanit atau kanit proposnya, apa solusinya, karena mereka kan lebih lama dengan mereka. Kalau mereka bisa kasih solusi, oke, kita lakuin, sampai mungkin saya panggil langsung personalnya, anggotanya maunya apa gitu kan, maunya apa, sukanya kerja di bagian apa gitu aja gitu kan. Kalau kamu di sini kamu
kamu malas, ya udah kamu pilih sendiri kamu mau kerja di mana. Cuman kalau kamu udah duduk di situ ya kamu harus tanggung jawab nih gitu. Kadang kan ada anggota yang mungkin dia kerja di tempat yang nggak dia suka, bukan passion dia kayak gitu. Karena di situ mungkin kita lebih ke situ sih, misalnya pendekatan ke personal, kita manfaatkan kemampuan mereka di tempat yang betul intinya itu. Nah di situ kan ya semoga dari situ kan berjalan lah semuanya. Kita pun jadi atasan juga nggak terlalu pusing yang tinggi kalau ngatur anggota dipusingkan dengan anggota dengan kerjaan aja banyak. Banyak. Jadi pasti ada ini ya solusi dari sebuah dari lebih ke pendekatan mungkin ke pendekatan pribadi ya Bu, hati-hati karena perempuan juga, ibu-ibu, tipe yang marah-marah, betul. Juga udah sering kena marah lah, masa di polsek kena marah lagi. Benar-benar. Cuman kalau udah yang ini kali lah barulah kita panggil ke kantor, ke ruangan, ya kita tegaskan. Iya betul. Nah, Nop, Ibu ini kan sebagai seorang bayangkari juga. Iya, benar sekali Bu. Nah, ini nih agak ini nih, gimana sih ngatur waktu Bu antara seorang kapolsek, bayangkari dan seorang ibu? Ada tiga ya bekerja menjadi ibu dan juga ada kegiatan ya, mendampingi suami. Juga. Bagaimana tuh membagi waktunya Bu? Membagi waktu. Ya itu tadi semua berjalan semua bersolusi. Betul. Kalau dipikirin susah Mbak. Jadi kalau dipikirin susah. Jadi kebetulan suami kan dinas di Asahan. Dia dapat jabatan yang dia menjabat di jabatan yang sebenarnya perlu kehadiran bayangkari, ya, perlu kehadiran bayangkari. Cuman ya di sisi lain kan bagaimanapun pekerjaan lebih utama maksudnya bukannya bayangkari nggak penting gitu ya, tapi sebisa mungkin ya ketika mungkin di dinas bisa kita tinggalkan, misalnya ketika ada kegiatan bayangkari yang penting ya pasti harus izin pimpinan dulu untuk ke sana. Cuman ya itu alhamdulillah pimpinan kami yang di Asahan, ibu ketuanya memahami gitu, memahami kalau ini istrinya Kabak Op Polwan gitu kan. Jadi nggak terlalu membebani, nggak terlalu mengharuskan saya harus hadir di sana, enggak. Jadi cuman minta tolong di handle ibu-ibunya, misalnya di handle ibu-ibunya kalau misalnya ada ibu-ibunya ada masalah mau nanya tolong diarahkan kayak gitu. Jadi cuma via telepon, via WhatsApp gitu ya, Zoom kayak gitu aja via Zoom ya. Alhamdulillah semua berjalan. Kalau untuk ibu-ibu, maksudnya sebagai ibu ya alhamdulillah juga maksudnya dapat penjaga anak yang baik, yang bagus. Jadi ya anak-anak bisa ya kepanjangan tangannya mereka lah gitu. Paling ya di rumah pasang CCTV kanan kiri depan belakang kayak gitu aja kan, kita tetap dipantau kayak gitu aja. Ya alhamdulillah dapat penjaga yang baik ya, walaupun ya itu tadi kalau lebaran pulangnya sebulan. Jadi anak-anak ikut mamanya kerja dulu ya. Karena kan sama-sama di bagian operasional ya Bu ya. Betul. Jadi itu LDM. Suka duka ini ceritanya. Nah Bu, yang saya penasaran ini Bu, gimana sih tanggapan suami nih Bu saat Ibu dapat jabatan Kapolsek? Ini karena kan istrinya juga istri mendapat jabatan yang nggak bisa juga meninggalkan pekerjaan dengan sewaktu gitu ya kan? Ibaratnya stay iya. Gitu. Gimana sih Bu tanggapan dari suami sendiri Bu? Dia mendukung sih, saya mendukung. Justru karena kemarin terlalu lama di Polda kan, mungkin dia pun ini juga maksudnya nanya nggak pengen ke operasional lagi. Cuman kan kalau kita kan ya itulah pilihan ya, pilihan. Ketika kita melihat anak-anak kita masih butuh kehadiran kita ya kita memilih bukannya tidak mampu atau tidak mau bukan tidak mampu tidak mau, tapi kita memilih untuk bersamai anak dulu. Nah kemarin ya alhamdulillah dapat kepercayaan ketika anak mungkin udah 2 tahun lebih udah bisa ditinggal gitu kan, udah bisa ngomong kalau sakit bisa ngomong gitu aja udah senang gitu kan. Nah
Kalau suami sih mendukung, dia pun juga akhirnya dia yang sering pulang ke sini. Kalau dulu waktu masih di Polda, kami yang sering ke sana. Iya. Hari Jumat, Sabtu Minggu libur di sini kan. Iya. Jadi hari Jumat sore udah naik kereta api ke Asahan, rame-rame sama anak. Jadi kalau sekarang ya bapaknya yang bergantian ya Bu. Bapaknya yang ke Medan ya Bu. Itu kan bentuk dukungan juga bentuk dukungan juga biar ya rumah tangga harus tetap berjalan. Iya. Jadi semuanya harus balance antara keluarga dan kerja, meskipun itu sulit. Nah, terakhir nih Bu, penasaran nih Nov, siapa sih yang menjadi role modelnya Bu di kehidupannya ini Bu? Role model pastinya keluarga ya, pertama ya, pastinya keluarga. Kalau untuk poluan, misalnya itu tadi lah, kalau untuk jadi polisi ya figur pertama yang saya lihat ya kakak gitu kan. Kakak pun sampai sekarang ini maksudnya saya masih melihat kakak nih, ya itulah, maksudnya dia bisa menjalani pekerjaannya itu dengan luar biasa gitu. Luar biasa, apalagi sekarang dia dipercaya juga jadi Kanit Babin. Bu Babin di sana. Jadi anggotanya banyak juga. Dia di rumah saya kan di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu banyak, malah anggotanya ratusan babin-babin di Sukoharjo itu kan. Tapi walaupun dia masih bintara, tapi dia bagus gitu, maksudnya dia bisa handle, dia bisa semangat, anak-anaknya pun juga berhasil gitu, misalnya anak-anaknya pun juga pintar-pintar. Mungkin role model untuk polisinya itu kali ya. Tapi kalau untuk pekerjaan sehari-hari ya tentunya yang bisa saya tanya, mengenai apalagi jadi Kapolsek kan operasional itu kan semua fungsi ya harus ada ya, semua fungsi harus kita kuasai. Ya kalau untuk pekerjaan sendiri tempat bertanya saya ya tetap suami ya. Tempat sharing. Kalau ada kasus ini gimana ya solusinya? Kalau ada kasus ini ya, misalnya bapak kan juga lama di reskrim kayak gitu. Kalau polsek kan juga harus reskrim juga harus kuat kan. Jadi harus ya dia juga tempat bertanya saya lah kayak gitu. Kasih masukan lah gitu. Itu keluarga number one. Keluarga number one. Terus nyemangatin saya jadi Kapolsek. Karena betul-betul stres awal-awal itu, aduh gimana ini. Ya, kita tahu sendiri Bu, di Polrestabes Medan itu untuk kegiatan aja banyak, padat, apalagi di wilayah Medan Barat yang sering ada pengamanan VIP juga, benar ya Bu? Hampir setiap bulan ya Bu ya. Apalagi kampanye nih, calon presiden udah nggak ada batas lagi. Kalau biasa lihat di TV kita udah berhadapan langsung. Jadi butuh tenaga ekstra juga ini ya Bu. Luar biasa ya, membagi waktu antara kerja dan keluarga. Yes. Nah Bu, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada masyarakat ataupun personil sendiri, bisa Ibu sampaikan Bu ke kamera saja. Oke, untuk statement sendiri ya, mungkin lebih ke ini ya, ibu-ibu poluan lah. Iya. Bagusnya ibu-ibu poluan. Jadi menjadi seorang ibu itu sudah hal yang luar biasa. Apalagi diberi kesempatan untuk menjadi poluan. Jadi untuk ibu-ibu poluan semuanya dimanapun itu, jangan takut untuk out of the box. Misalnya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Semua itu pasti ada suka dukanya, semua itu pasti akan menjadi pengalaman. Jadi jangan mau dibilang kita tidak mampu, kita tidak mau, jangan mau dibilang seperti itu, karena bukan itu, tapi itulah pilihan hidup kita. Jadi semua ibu-ibu poluan dimanapun tetap berkarya, kamu luar biasa, jadilah yang terbaik untuk negara, untuk Polri, dan untuk keluarga.
Nah, itu juga pesannya buat kita juga. Iya, benar Bu. Buat kita juga. Biar semakin semangat, Semakin semangat kita ke depannya menjalani kehidupan ini ya. Iya, Dok, ya. benar sekali. Nah, Ibu terima kasih sudah berkesempatan hadir di tengah kesibukan betul. Masih mau hadir datang Iya. kemari membagikan pengalamannya ya pada kita. Tetap semangat Ibu, kami juga menyemangati Ibu untuk menjalani kegiatan yang padat betul ini. sekali. Kalau berminat bergabung di mulai. Bisa diperhitungkan. Ya, kita pikirkan dulu matang-matang Ibu. Baik. Nah, kawan Uma, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yeni Frida beserta rekan saya Bripto Novriana. beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.